Dari table 1 aja. Ini kita klik estimate untuk kembali ke tampilan awal. Sebentar, aku buka sambil dicatat. Untuk pengujian selanjutnya yaitu uji Hausmann. Maaf, sebentar. Tadi untuk uji Chow, model yang terpilih itu model CHEM. Sebentar. Maaf. Uji Chow yang model yang terpilih model FEM. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau penjelasan aku kecepatan? Sebentar. Aman teh semuanya? Oke, aku lanjut ya. Sebentar. Jadi udah kayak gini. Oh ya, aku mau kasih fun fact. Biasanya kalau di YouTube itu kan tutorialnya itu kalau bisa diginiin, udah di blok, copy paste ke Word, hasilnya kan bisa jadi kayak gini. Kayak gini, oke. Sebentar. Kayak gini. Nah, kalau aku boleh ngasih saran, mending jangan di copy paste dari hasil if-use-nya. Jadi mending dipakein kayak gini. Jadi langsung di cut atau di screenshot baru di cut kayak gitu. Karena biar nanti ketika diturnitin dia enggak terlalu besar untuk similarity-nya kayak gini. Nanti tinggal di save, baru dikasih nama, baru masukin ke Word kayak gitu. Nah, udah ini untuk tadi hasil dari uji Chow model yang terpilih model FEM. Untuk pengujian selanjutnya kita bisa klik estimate yang ini biar muncul lagi tampilan seperti awalnya. Untuk pengujian kedua itu uji Hausmann untuk menentukan model RAM atau model FEM yang dipilih. Untuk di tampilan equation estimation-nya masih sama, Y, C dilanjut variabel X-nya. Untuk di panel option-nya kita ubah menjadi random. Habis itu oke. Nah, tampilannya seperti ini masih sama, dilanjut ke view, ke fix random effect testing. Nah, untuk Hausmann pengujian yang kedua itu pilih yang ketiga yang di sini. Ini ada Hausmann test. Munculnya seperti ini, hasilnya 0,04. Di sini tadi kalau untuk Hausmann probability-nya di bawah 0,05 masih fixed effect yang terpilih. Nah, sebenarnya kalau udah ketahuan kayak gini, kayak tadi kan uji Chow FEM, dilanjut ke uji Hausmann juga FEM. Berarti kan FEM udah muncul 2 kali. Nah, sebenarnya nggak usah dilanjut ke uji LM pun nggak jadi masalah karena udah ketahuan karena pastinya model FEM yang terpilih. Tapi kalau misalnya memang nanti dapat dosen pembimbing dan itu harus dilampirkan, harus tetap diuji, mangga juga, dan jadi biar kitanya juga kapan untuk historinya gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba loncat gitu. Tapi kalau misalnya memang disuruh, itu nggak perlu dilampirin, nggak perlu dimasukin, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ada backupan datanya tuh memang seperti itu gitu. Nah, ini hasilnya. Untuk copy paste-nya masih sama, pakai aplikasi yang tadi aja yang cut itu, lalu di estimate lagi untuk mengetahui uji atau ujian. Panel option-nya diganti dengan Oke. View,
pilih yang fake atau random FST kedua. Ini LM. Dilihat, bentar, maaf tadi aku udah bilang belum ya? Udah ya. Sebentar. Di sini udah ya. Maaf, tadi takutnya ada yang kelewat. Untuk ngelihat probability dari uji Hausman itu, ngelihat dari probability yang ini, karena memang kebetulan cuma ada satu munculnya. Terus untuk di pengujian terakhir uji LM di sini. Lihat di yang bagian BP protection yang di sininya. Yang di 0,0000. Kebetulan memang dari data yang aku olah hasilnya segini. Tapi kalau biasanya mungkin nanti teman-teman lebih banyak lagi datanya dan lebih bervariasi, bisa dia kayak gini, kayak 0,1 apa itu, atau 0,07, 0,04 gitu. Nah di sini. Dan karena ini hasilnya 0,000 dan tetap di bawah 0,05, model yang terpilih yaitu model REM. Jadi udah jelas ya, kayak tadi kita udah uji Chow, yang model yang terpilih itu model FEM. Uji Hausman model yang terpilih model FEM juga. Untuk FEM udah 2 kali muncul, berarti udah 90% banget kan untuk memilih model FEM. Dan sebenarnya nggak perlu diuji LM pun nggak jadi masalah. Tapi untuk mengetahui kebenarannya atau masih tetap enggak, hasilnya model LM yang terpilih itu model REM seperti itu. Ini untuk ngelihat hasil dari uji LM tadi. Oh maaf nih, sebentar, jadi ini belum ya. 03 tadi S2. Ini ya begitu. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak Teh? Atau cukup dulu biar lanjut dulu aja? Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke uji asumsi klasik. Sebentar, ini aku close dulu. Ini nggak apa-apa, di close dulu. Nah, uji asumsi klasik itu ada 4. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, dari keempat uji ini, untuk model CHAMS atau model FEM itu hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jadi uji normalitas dan autokorelasi itu tidak perlu dites atau tidak perlu diujikan. Jadi hanya 2, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Aku sambil buka catatan ya. Nah, karena tadi untuk perusahaannya aku sendiri itu ada 60, jadi nggak perlu uji normalitas. Karena kalau misalnya kita melakukan uji normalitas itu untuk total unit atau total instansi atau total perusahaannya itu kurang dari 30. Kalau misalnya kurang dari 30 itu perlu diuji normalitas. Tapi kalau misalnya si perusahaan kita itu lebih dari 30, itu nggak perlu di uji normalitas. Kenapa? Karena jumlah observasinya sudah lebih dari 30,
maka syarat normalitasnya dalam regresi data panel dapat diabaikan. Itu ada di buku Napitupulu. Terus untuk autokorelasi sendiri, kenapa tidak diujikan? Karena pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series akan sia-sia atau tidak berarti. Dan autokorelasi itu dia apa ya sebutan ininya? Memang terjadinya tuh pada time series itu sendiri, jadi nggak perlu diujikan gitu. Terus sebentar, ada informasi tambahan lagi. Oh iya, kalau misalnya nanti ada dari teteh-teteh yang oh iya datanya tuh aku kebetulan kurang dari 30 dan harus uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu dianggap data kita normal itu jika hasilnya itu di atas 0,05%. Langkahnya sebentar. Sorry. Kemana ya sebentar, aku lupa deh. Itu deskriptif. Bentar, ini bukan sih. Aduh, aku kok lupa. Kemana ya, aku lupa deh. Mana ya? Sebentar. Kok di sini nggak transformasi data? Sebentar. Aku lupa. Oh, sorry. View. Cuma equation tapi nggak muncul ya. Di sini tuh sebenarnya kalau untuk tutorialnya sendiri tuh dia ke view. Nanti dia muncul residual diagnostik. Mana tapi? Aku berubah ya? Atau nanti ini aku coba di akhir lagi ya. Tapi kalau untuk yang biasanya itu dia di view, nanti dia muncul tampilan residual diagnostik. Nanti pilih yang histogram normality test. Kenapa enggak ya? Jadi untuk caranya kayak gitu. Klik view, nanti muncul residual diagnostik, pilih yang histogram normality test. Tapi nanti ini aku coba lagi ya. Kenapa nggak muncul ya di sini? Kita lanjut dulu ke pengujian yang lain dulu ya. Nanti ini aku coba lagi. Nih, benar sih residual histogram test. Karena maaf balik lagi, kita jadinya coba dulu uji multikolinearitas sama uji heteroskedastisitas. Untuk uji itu sendiri sebenarnya yang nilai VIV ini, atau bisa juga pakai cara lain dengan cara itu kita blok dulu variabel X kita, klik open, sebentar ini hapus.
Udah. Tadi model terpilih kita model FEM. Oke, bisa. FEM udah. Lalu ke quick, ke korelasi seperti ini. Untuk hasil yang dilihat, hasil di bagian ini. Karena ini cuma ada 2 variabel dependent. Sebentar. Aku bener kan nyebutnya? Bener kan? Sebentar. Independent, maaf. Untuk jadi multikolinialitas ini untuk melihat hubungan antara X1 sama X2, dan untuk dilihatnya itu di bagian tabel yang ini, yang di 0.165 sekian. Nah, untuk hasilnya ini itu ada standarnya. Untuk standarnya itu harus di bawah 0,85. Karena ini hasilnya 0,165, maka dia dapat disimpulkan untuk pengujian untuk pengujian multikoliniaritas ini itu lolos. Dan kalau misalnya nanti ada 3 variabel, itu nanti kan muncul lagi di sini variabel X3 di sini. Nah, nanti itu dilihat yang di kolom ini. Karena nanti kan di sini lihatnya di kolom ini sama ini. Nanti kalau misalnya ada 3 variabel, nanti ngeliatnya yang di bagian sininya. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya lagi untuk menguji atau pengujian multikolinialitas. Ini bisa di gini untuk disimpan. Ini di X aja, oke. Sebentar, maaf. Terus ini udah estimate. Kita coba pengujian heteroskedastisitas. Di sini kita blok dulu variabel X-nya, lalu klik open as equation. Untuk di sini kita coba masukin terlebih dahulu X, buka kurung, resit, tutup kurung, masukin konstantanya, baru variabel X kita. Dan untuk di optionnya itu kita ganti cross sectionnya sesuai dengan model yang terpilih. Untuk tadi model terpilih di contoh itu fig effect, jadi kita pilih yang fig effect. Dan sedikit menjelaskan juga untuk yang di bagian cross section, untuk yang di bagian non ini, yang di bagian non itu untuk model CHAM atau common effect, yang fig untuk fig effect, dan yang random untuk random effect. Tapi kalau misalnya tadi untuk pengujian uji Chow yang dipilih fig, untuk Hausman random, dan yang terakhir itu LM pilihnya yang non lagi. Nanti akan muncul seperti ini, dan itu bisa dilihat dari probabilitasnya di bagian X1 dan X2-nya. Untuk standarnya sendiri, untuk uji multikoliniaritas itu harus lebih dari 0,05. Karena ini di bagian X1 dan X2-nya di bawah 0,05, berarti dapat disimpulkan pengujian ini itu terkena heteroskedastisitas. Dan kalau misalnya hasilnya udah seperti ini, biasanya kita itu transform data terlebih dahulu dengan
loginal, atau bisa juga caranya itu seperti ini. Di ini tuh hasil grafik residual untuk melihat uji heteroskedastisitas tadi. Berdasarkan informasi dari buku Nabit Pulu, untuk batasnya sendiri itu dari 500 sampai dengan minus 500. Untuk batas dari garis biru atau garis residual itu sendiri. Karena heteroskedastisitas biasa terjadi pada sebaran data cross section, maka adanya kemungkinan mengalami heteroskedastisitas, apalagi model yang terpilih itu CHEM dan model terpilih itu model FEM, dan biasanya terjadi di heteroskedastisitas itu model CHEM atau tidak model FEM. Dan untuk hasil heteroskedastisitasnya seperti ini, atau bisa juga dengan cara lain, dengan cara pilih, wait, mana? Kenapa sih? Ya nggak muncul kayak gini. Kenapa nggak muncul ya? Kalau tadi itu aku, oh sorry, ini 65. Aku cari itu datanya untuk ada cara lain untuk melihat heterosis itu diklik wake, nanti kita pilih cross section wake, berarti ini harusnya ke sini dong, ini nih. Oh, oke. Ini kita estimate terlebih dahulu. Sebentar, berarti ini aku harus ngejelasin dari hasil yang tadi. Nih, sebentar. Takutnya pusing. Ada cara lain untuk melihat pengujian dari heteroskedastisitas. Pertama-tama, selain yang tadi ya, yang sebelum udah dijelasin, kita blok terlebih dahulu variabel X kita, klik kanan, open as equation, terus kita masukin steps, preset, konstanta, yang belakang kita hapus aja. Untuk panel optionnya, jangan lupa diganti fix. Terus untuk di bagian wax-nya, yang ini GLS-nya kita ubah menjadi cross section wax. Habis itu oke. Dan di sini terlihat untuk yang lolos heteroskedastisitas itu di bagian atau hanya X1 saja. Yang di atas 0,05. Jadi kalau misalnya saran dari aku, mending kita pakai yang grafik tadi aja, karena kan itu opsi kedua, itu sebenarnya berarti opsi terakhir ya. Opsi terakhir kalau misalnya memang ternyata ada salah satu variabel kita atau bahkan semua variabel kita itu terkena heteroskedastisitas seperti itu. Terus selanjutnya kita, kalau untuk uji, oh ya, dan teruji kita formulasi itu kita skip dulu aja. Habis itu oke. Untuk selanjutnya itu
kita mau melihat persamaan regresi data panel. Dari tampilan yang seperti ini, yang tadi, ini kita balikin lagi. Ininya tetap sama, fix. Diklik view, lalu diklik representation. Nah, untuk di bagian substitusi ini, oh sorry, ininya harus normal. Ini harus ya. Nah, di bagian substitusi ini, itu kita copy, itu nah, hanya kayak gini. Cuman ada dua, jadi ini nanti 0,14, ini 0,2 gitu. Atau boleh juga mau menyesuaikan seperti nilai probabilitasnya. Kayak gini kan di belakang komanya ada 4, jadi ngikutin 4 gitu. Atau kayak gini mau ngikutin 6 juga mangga, itu disesuaikan aja. Seperti itu. Terus lanjut lagi. Nah, dari tampilan seperti ini, itu kita juga udah bisa ngelihat hasil dari uji T kita. Uji T kita di bagian X1 di sini probabilitasnya di 0,0052. Dinyatakan normal atau dinyatakan berpengaruh itu sebentar. Itu udah aku takut kebalik nih sama normalitas di bawah 0, sebentar. Aku coba cek dulu. Aku takut salah memberikan informasi. Ini lumayan ya. Sebentar ya. Aku takut salah. Aku lupa deh. Di bawah 0,5. Apa ini? Terus. Oke, benar. Kurang dari 0,05. Dinyatakan variabel independen baru itu dengan hasil probabilitasnya di bawah 0,05. Karena ini hasilnya 0,04 dan 0,0052, maka untuk variabel X1 dan variabel X2 dinyatakan berpengaruh. Dan untuk variabel y-nya secara simultan, ini kan secara parsial yang sendiri. Untuk simultannya itu juga sama, itu berpengaruh karena di sini hasilnya 0,0000, maka dinyatakan untuk secara simultan pun berpengaruh. Dan untuk di bagian ini, T statistik ini itu untuk menjadi nilai T hitungnya. Untuk T hitungnya itu bisa dihitung manual pakai Excel, atau bisa ngeliat juga ada di tabel T hitung atau F hitung. Untuk yang F hitungnya di sini untuk ngeliatnya, untuk nanti ketika pembahasan di tempatnya. Terus sama yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi, atau di sini ngelihat yang adjusted R square di 32%. Nah, di 32% ini tuh apa tadi sebutannya, variabel kontribusi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Jadi dari variabel X yang ada dari capital intensity dan profitabilitas mampu menjelaskan variabel agresivitas pajaknya itu sendiri. Nah,
ini terdapat 32%. Dari 100% dikurang 32% jadi sekitar ada berapa? 72 eh 73 sekitar 7 kan 73 enggak dong 68 iya enggak sih 68 kok aku jadi ragu bener kan aku ngitung iya 68 jadi ada 68% lainnya itu diperoleh dari variabel lain yang tidak terikat atau dari variabel lain yang tidak teruji sama kita ini. Nah, itu harus dicari tahu. Jadi misalnya nanti TTT mau variabel Y-nya itu agresivitas pajak. Nah, biasanya itu ya leverage, profitabilitas, terus ada juga tadi kayak aku capital intensity, bisa juga inventory intensity, atau apa namanya variabel-variabel lainnya. Nah, nanti itu tuh disebutin yang tidak diuji sama kita, ada apa aja yang masih mempengaruhi sama agresivitas pajak tadi. Nah, itu harus disebutin kayak, oh berarti kemungkinan besarnya kalau misalnya pakai variabel yang lain itu bisa makin gede si adjusted R square-nya itu sendiri. Seperti itu. Terus apa lagi? Udah, uji T udah, uji F udah, adjusted R square juga udah. Insya Allah udah sih. Paling udah semua insya Allah. Oh iya, untuk tambahan waktu itu aku ketika di pembahasan aku nggak cuma ngelampirin dari uji asumsi klasiknya itu sendiri, aku juga ngelampirin untuk analisis deskriptifnya itu sendiri. Dan untuk ngelihatnya itu dari tampilan yang ada itu kita blok semua variabel X dan Y, terus quick, statistik, deskriptif, statistik, sama common sample. Nanti muncul kayak gini. Nah, ini tuh bisa ngebantu untuk ngembangin jawaban kita. Kayak gini, min, mediannya, maksimumnya. Nah, nanti dari hasil yang ini, misalnya contoh min. Nah, nanti kita cek di tabulasi data kita tadi, ini tuh perusahaan apa di tahun berapa. Gitu. Dan kenapa dia bisa dapat min gitu. Itu bisa dikembangin dari situ. Atau misalnya maksimumnya di perusahaan apa dan apakah di maksimum ini itu bisa satu perusahaan yang sama. Nah, itu bisa dikembangin lagi. Nanti PTT bisa dikembangin dari situnya dan di analisis deskriptif bisa bisa ngebantu banget ngejelasin di pembahasan nanti di bab 4 ya. Seperti itu. Aku cukup dari kata-kata barangkali atau ada yang masih belum dimengerti atau tadi aku ada yang kecepatan ngejelasinnya, boleh dijelasin ulang mangga.
Gimana? Teh, ada yang mau ditanyain atau cukup? Teh, aku izin ke toilet sebentar ya. Teh Dian masih bergabung? Ada Teh. Teh punten, boleh dibantu jelasin untuk pengujian pemilihan model itu ada apa aja dan maaf, modelnya ada apa aja?